merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa Indonesia untuk dapat bertahan di era globalisasi. Pembangunan di sektor pendidikan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil pendidikan manusia dapat dikatakan berkualitas apabila pendidikan yang dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pada lulusannya sehingga berguna untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Dengan begitu kita harus mengoptimalkan kinerja otak. Kemampuan kinerja otak dibedakan menjadi dua bagian yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu IQ dan EQ. IQ merupakan kecerdasan yang dibawa oleh anak sejak lahir, sedangkan EQ ialah dapat tumbuh seiring pertumbuhan seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Jadi hal ini pun jelas bahwa IQ dan EQ ikut andil dalam pembentukan sikap dan mental untuk mengembangkan kemampuan diri, khususnya dalam meningkatkan prestasi belajar. EQ berpengaruh dalam prestasi siswa karena IQ dan EQ saling berkaitan. IQ itu seperti kemampuan manusia berhidup, berpikir, berimajinasi, dan berinovasi. Sedangkan EQ dapat menentukan keberhasilan individu dalam prestasi belajar, membangun kesuksesan karir. Jadi kalau IQ itu berpikir, sedangkan EQ ialah melakukannya atau cara berpikir. IQ dan EQ ini saya mengidentifikasi satu masalah. Yang pertama, cara menciptakan atau mewujudkan IQ dan EQ. Yang kedua, bagaimana cara mengasah atau meningkatkan IQ dan EQ. Dan yang terakhir, kamu lebih dominan mana antara IQ dan EQ? Hai semuanya, aku lagi bersama narasumber pertama. Bisa diperkenalkan diri? Hai semuanya, nama aku Kalista Putri Medina dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Jadi di sini aku sama Kalista ingin tanya jawab tentang IQ dan EQ dalam pengaruh meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Nah, jadi sebelumnya kamu tuh udah tahu belum sih apa itu IQ dan EQ? Coba bisa jelaskan apa itu IQ dan EQ? IQ itu cara untuk berpikir dan membicarakan sebuah masalah. Sedangkan EQ adalah cara untuk mengendalikan menata emosi serta perasaan. Oke, baik. Jadi udah tahu ya apa itu EQ dan IQ. Nah, karena tadi sudah tahu apa itu IQ dan EQ, gimana sih cara kamu untuk menciptakan atau mewujudkan EQ itu di dalam sekolah ataupun kelas? Menurutku, mewujudkannya dengan cara berteman dengan siapa saja, peduli terhadap teman dan guru, dan saling tolong-menolong. Oke. Nah, karena tadi sudah dijelaskan tentang EQ, sekarang bagaimana sih cara kamu mewujudkan untuk IQ itu sendiri di dalam kelas? Menurutku, untuk mewujudkan IQ dengan cara menyelesaikan masalah di kelas, setoran hafalan, dan bersosialisasi dengan teman dan juga guru. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk mengasah atau meningkatkan IQ dan EQ? Caraku untuk mengasah IQ dengan cara membaca buku, bermain alat musik, dan berolahraga rutin. Sedangkan untuk mengasah EQ-ku, sering berbicara dengan orang lain, peduli terhadap teman, dan mengerti sudut pandang orang lain. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tentang IQ dan EQ dan Kalista pun juga sudah memaparkan cara meningkatkan dan mengasah IQ dan EQ itu. Untuk kamu sendiri lebih berperan atau lebih dominan mana antara IQ dan EQ? Kalau aku lebih ke EQ karena EQ menurut aku itu berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Oke, bagus banget jawabannya dari tadi. Nah, karena udah selesai wawancaranya, makasih untuk Kalista atas waktu yang sudah diluangkan untuk wawancara ini. Sampai bertemu kembali. Dadah. Baik, selanjutnya yaitu narasumber kedua. Bisa perkenalkan diri kamu. Nama saya Nofwan Purwo. Oke, baik. Jadi sebelumnya
kayak biasa juga termasuk IQ kan, cuman kayaknya kalau di dalam kelas doang tuh kayak kurang. Misalkan kalau kita ketemu masalah baru ya kan, terus kita hadapin masalahnya dan masalahnya kelar, ya termasuk pembentukan IQ juga sih menurut saya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kamu mengasah dan meningkatkan IQ dan EQ kamu di dalam kelas ataupun di luar kelas? Kalau IQ ya, IQ kan berarti kita belajar nih ya, kayak kita belajar berarti mungkin salah satu perwujudannya kita pas sudah lulus sekolah kita masuk kuliah universitas terus ngambil jurusan, berarti termasuk IQ kali ya. Ya. Terus kalau EQ-nya kan tentang ilmu sosial, jadi mungkin kita bisa ikut organisasi, kayak misalkan nanti di kuliahan kita ikut sana ikut ini, terus nanti di masyarakat kita bisa ikut karena atau apa, mungkin kayak gitu kan ya. Oke. Oh, jadi cara meningkatkannya seperti itu. Iya. Oke, baik, karena tadi sudah dijelaskan tentang IQ dan EQ. Untuk kamu sendiri lebih berperan mana atau lebih dominan mana antara IQ dan EQ? Antara IQ dan EQ menurut saya kayak menurut saya sendiri, karena saya melihat diri saya lebih condong untuk sosial. Jadi kalau menurut saya ini lebih condong ke EQ daripada ke IQ, tapi tanpa melupakan unsur dari IQ itu sendiri. Oke, baik, sekian dan terima kasih untuk Naufal dan sampai jumpa.